Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Caramel Popcorn, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia terbaik yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi cuy. Mantap nih ya. Karena kalau bukan film Asia bukan Caramel Popcorn, kalau bukan cewek Asia seksi cangkul-mencangkul di gang sempit nih bukan Caramel Popcorn namanya ya. Apa lagi tuh? Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film requestan teman kita nih. Ada Bang Son rilis lirik nih. Mantap nih Bang nih, ada foto abang ini, ada panda-panda lucu ya. Mantap Bang. Yang bergenre drama romance dari Jepang yang berjudul My Friend Mother I Was tahun 2020 cuy. Film ini berdurasi tayang 1 jam 58 menit dan diproduksi dengan kode MEYD strip 599 dan dibintangi yang tidak lain dan tidak bukan adalah mbak-mbak kesayangan kita lagi nih, yaitu Mbak Meguri Fujiura cuy. Meninggal nih kalian. Meguri-chan mengudara dalam waktu 2 jam lagi ya. Mumpung belum bulan puasa nih. Nanti udah masuk bulan puasa Caramel Popcorn no cangkul-cangkul cuy. Kita stop dulu ya. Hold dulu nih, mantap nih holding nih. Holding time apa nih? Kita cari film Asia yang lucu-lucu aja nanti cuy, biar bisa tetap menemani hari-hari kebahagiaan kalian bersama ya. Mantep nih kata-kata gue. Berkisah tentang seorang wanita ibu rumah tangga yang sudah setahun ditinggalkan suaminya untuk bekerja. Berhubung wanita ini rajin berolahraga dan menjaga kebugaran tubuhnya, teman dari anaknya sendiri malah rutin untuk datang ke rumah karena suka melihat dirinya yang masih cantik dan terlihat muda. Apakah yang akan terjadi dengan ibu dan teman anaknya sendiri ini di ending cerita? Mengira-ngira aja terus. Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Tadaima boktachi sinpai serakuda sekore. Suman honton ni sashiburi. Skui dah. Sembarang aja dah bahasa Jepang gue campur. Apa nih? Skui dah. Aduh. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan yoga ringan di salah satu ruangan di rumahnya. Seperti nama aslinya, wanita ini juga diceritakan bernama Meguri. Sambil melakukan jurus telapak Buddha kungfu hustle-nya, Mbak Meguri-chan pun bercerita kalau ia selalu kesepian karena sudah setahun ia ditinggalkan oleh suaminya yang harus pergi bertugas untuk pekerjaannya. Dan saat suaminya tidak bersamanya, Mbak Meguri-chan pun juga bilang kalau ia harus tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya agar gunung salju jeli-jelinya tidak melipir ke kiri ataupun berbelok ke kanan. Saat adegan yoga-yoga manja hampir berakhir, datanglah seorang pria yang ternyata itu adalah anaknya yang terlihat sudah terlalu tua untuk dijadikan anak. Mas-mas anak Mbak Meguri yang baru datang ini diceritakan bernama Kenji. Sesampainya Mas Kenji di rumah, sambil memperhatikan tubuh ibunya, ia pun bilang kalau kulit ibunya itu terlihat semakin bagus, semakin lembut dan kencang, dan terlihat seperti muda kembali. Lalu setelah yoga berakhir, Mbak Meguri pun mengajak anaknya itu untuk jalan-jalan bersama. Karena sudah merasa dewasa, Mas Kenji mantan personil Meteor Garden ini pun bilang kalau ia sangat malu saat ibunya itu berjalan menggandeng tangannya. Lalu di sepanjang jalan itu, terlihat ada 2 orang pemuda yang ternyata mereka adalah teman mainnya Kenji. Mas-mas rambut bulu-bulu jagung setelah direbus bernama Yuya, dan mas satunya lagi yang tidak diceritakan namanya ini, kita kasih nama Asir aja ya. Mantap nih Asir nih, preman komplek perumahan gua nih, temennya Udin ya. Kerjaan matiin screen rumah orang aja coy. Kesel gua ya. Melihat Kenji berjalan dengan seorang wanita cantik, Yuya dan Asir pun memutuskan untuk menghampiri Kenji dan ibunya guna menyapa dan bertanya siapa wanita cantik itu. Tahu Kenji anaknya hanya menghabiskan waktu dengan bermain game dan diam di rumah, Mbak Meguri pun terlihat senang saat ada 2 orang teman anaknya yang meminta izin untuk berteman dan bermain dengan Kenji anaknya itu. Lalu saat Mbak Meguri dan Kenji berjalan pergi, dari angle belakang, berkat yoga yang sering dilakukan Mbak Meguri, Asir pun bilang kalau ibunya Kenji itu sangat cantik dan gondal-gandul dan sangat berbeda dengan penampilan ibunya sendiri. Besoknya, tanpa membuang waktu, terduga dengan niat yang tidak baik, Yuya dan Asir pun langsung memutuskan untuk pergi ke rumah Kenji yang pastinya beralasan karena ingin melihat ibunya itu. Lalu selang beberapa saat, setelah selesai membawakan minuman untuk Yuya rambut jagung dan Asir teman anaknya,
Yuya rambut jagung yang kebetulan ingin pergi ke toilet, ia pun memergoki ibu temannya itu yang ternyata sudah memesan mainan terong baterai guna berniat untuk mereviewnya nanti malam. Saat Mbak Meguri merasakan kehadiran Yuya rambut jagung yang sedang berdiri di balik pintu dengan tujuan agar tidak ketahuan, Mbak Meguri pun bergegas menyembunyikan mainan terong baterai yang baru saja ia unboxing. Akan tetapi karena Yuya sudah terlanjur melihat barang yang dipesan oleh ibu temannya itu, mengetahui Mbak Meguri yang selama ini sudah kesepian, dengan keberanian seorang pejuang, ia pun langsung menghampiri Mbak Meguri dan memaksanya mengganti terong baterai online itu dengan belut listrik kepunyaannya. Karena tidak bisa menangkis paksaan dan memadamkan semangat api yang dimiliki oleh Yuya, takut ketahuan dan dipergoki Kenji anaknya, Mbak Meguri pun terpaksa mau tidak mau harus melakukan adegan es krim dengan kecepatan suara. Lalu setelah es krim dari segala macam es krim sudah terlanjur meleleh, Yuya rambut jagung pun kembali menemui Kenji dan mengajak Asir untuk segera pulang. Besoknya, terlihat Kenji dan Asir sedang menunggu Yuya karena berniat menonton film bersama ke bioskop. Yuya yang diceritakan kalau ialah yang mengajak mereka berdua untuk pergi, Yuya malah mengirimkan sebuah pesan kalau ia tidak jadi ikut dan menyuruh Kenji dan Asir saja yang pergi untuk menonton film. Asir yang juga malas untuk pergi ke bioskop, ia malah menyuruh Kenji untuk pergi sendiri dan meninggalkannya setelah itu. Di rumah, terduga dengan niat yang tidak baik karena ketagihan dan masih merasa kentang, Yuya malah datang menghampiri Mbak Meguri dan langsung menerjang ibu temannya itu untuk mengajaknya cangkul-cangkul dengan menggunakan kecepatan mesin jahit elektrik. Lalu saat mesin jahit mencapai kecepatan maksimalnya, Asir malah terlihat menyelinap dan merekam kejadian aneh yang terjadi di hadapannya. Setelah Yuya rambut jagung pergi dan berterima kasih atas waktunya, beres menutup pintu, Mbak Meguri malah terkejut dengan kehadiran sebuah sosok menyeramkan yang sedang berdiri menunggu gilirannya. Dengan niat mengancam akan memberitahukan Kenji tentang rekaman mesin jahit yang baru saja ia lakukan. Karena takut, Mbak Meguri pun harus merasakan rasa pahit saat sepupu Boboho ini mencangkul lahan perkebunannya. Besok malamnya, Mbak Meguri terlihat sedang asik menelpon suaminya yang masih lama diceritakan akan pulang ke rumah. Lalu setelah telepon mesra sudah selesai karena tidak mengetahui apa yang sudah terjadi dengan ibunya, setelah selesai minum-minum dan mabuk, Kenji malah pulang dengan membawa dua temannya itu lagi. Dengan tujuan yang tidak baik, Yuya dan Asir pun dengan sengaja membuat Kenji mabuk berat agar ia tepar dan langsung tidur saat pulang ke rumah. Dan setelah Kenji tak sadarkan diri, dua anggota Akatsuki yang selalu pergi menjalankan misi bersama ini malah langsung ramai-ramai meminta Mbak Meguri untuk mengeskrimkan patung Gedo yang dibawa oleh mereka. Dan setelah berhasil menyembunyikan patung Gedo masing-masing, saat Kenji terbangun sebentar, berniat untuk melanjutkan, Yuya dan sepupu Boboho ini malah menarik Mbak Meguri untuk ke kamar agar bisa leluasa menyegel cakra biju yang sudah mereka kumpulkan. Ketiga pengguna Kekkei Genkai ini pun langsung gotong royong melakukan adegan cangkul-cangkul demi menjaga kesenjangan dan kedamaian dunia. Dan filmnya pun berakhir setelah beberapa hari kemudian. Mbak Meguri yang melihat anaknya itu hanya bermain game di rumah, ia malah memaksa anaknya untuk pergi menonton karena ketagihan dan meminta dua teman anaknya untuk datang dan cangkul-cangkul cuy. Aduh nih, sakit perut gua. Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Bingung nih gua nih. Ini bagi kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja nonton judul film di balasan yang ada di pin komen di Google Chrome cuy. Aduh. Dari film ini kita bisa belajar membangun sebuah kepercayaan satu sama lain itu tidak semudah yang dibicarakan hanya dengan sebuah kata-kata. Kita sebagai manusia yang tentu saja hidup sebagai makhluk sosial, meskipun pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani hidup, kita harusnya tidak segampangnya untuk percaya kepada semua orang. Dan di samping semua hal itu, ada baiknya kita juga harusnya belajar untuk bisa memilah siapa saja yang dapat dipercaya dan siapa saja yang tidak, cuy.
Seperti biasa gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe ke channel Karamel Popcorn cuy. Jangan lupa juga subscribe ke channel Karamel Popcorn 2ND, channel kedua kita ya, karena channel itu nanti bakalan aktif mengupload video juga, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys, bye-bye.